Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara semua hebat. Sekalipun tadi sempat dihadang hujan, kami tadi 3:30 cepat-cepat berangkat. Nyampe di sini begitu sampai langsung hujan deras sekali dan luar biasa, sempat panas juga, tetapi puji Tuhan lumayan dingin sore hari ini. Ya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau agungkan, tinggikan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan itu luar biasa buat kita. Pengorbanannya atas kita benar-benar nyata. Kalau beberapa hari lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang bangkit. Dan dia membuktikan bahwa dia Allah yang hidup, dia benar-benar Allah, dan dia terangkat ke surga. Besok hari Kamis kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan bersyukur, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah membuktikan cintanya atas kehidupan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cintamu, buat kasihmu Tuhan kepada kami. Engkau sudah membuktikan cintamu atas kami Tuhan. Dengan Engkau mengorbankan dirimu, Engkau memberikan nyawamu untuk kami Tuhan. Kami sudah menerima penebusan itu. Olehnya Tuhan, buat kami benar-benar bisa mengasihi Tuhan, membuat Tuhan yang menjadi yang utama di dalam kehidupan kami, bukan yang lain, namun hanya Tuhan yang terutama di dalam hidup kami. Olehnya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau baik, sangat baik, luar biasa baik Tuhan. Olehnya Bapa, sore hari ini kami juga rindu memuji, memuliakan Tuhan sebagai bukti cinta kami kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami persembahkan pujian kami, penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan, buktikan cinta-Mu kepada Tuhan dengan memberi yang terbaik, memuji, memuliakan Tuhan. Tinggalkan semua yang ada dalam hidupmu dan mari kita datang kepada Tuhan sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus, haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu.
tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Lagi katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Selamanya ku cinta Engkau Tuhan, selamanya kami mengasihi Engkau, selamanya kami mencintai Engkau Tuhan. Yesus, 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 hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Engkau yang kami cintai, hanya Engkau yang kami kasihi. Sebab besar cinta-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau buktikan kasih-Mu atas kami, Kau buktikan cinta-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan, sebab Engkau sangat baik, luar biasa baik buat kami Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami kagum-akan Engkau, kami bangga memiliki Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang
kasih kami semua Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, sungguh Engkau sangat baik ya Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya ralaba ya ralaba ya ramo, ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya se, ya ralaba ya ralaba ya tagara laba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya rabo. Sungguh kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, Allah yang mau berkorban buat kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sungguh Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Kami hanya bisa memuji dan menyembah Tuhan. Biar ini menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami persembahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan kepada Tuhan. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Inilah persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya. Amin Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampun
datang di altarnya, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Yesus. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang memberikan jaminan atas hidup kami, keselamatan kekal bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kuterima janji Allah bagi kaum Yehuda. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, kami terima janji-Mu Tuhan. Firman Allah telah digenapi, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Lagi katakan, kami percaya Tuhan Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Firman Allah telah digenapi, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Saat ini dicurahkan minyak yang baru bagi setiap kita yang percaya. Kita akan terima kuasa, kita akan dipakai Tuhan, asal kita beriman. Kita percaya Tuhan sanggup memakai kehidupan kita. Haleluya. Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan.
Kita percaya hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan minyak yang baru. Tuhan gak mau pakai minyak yang lama. Kalau kita mungkin dulu dipakai Tuhan, kita punya minyak. Tetapi Tuhan mau kita pakai minyak yang baru. Kalau kemarin waktu WPA kita berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa, kita percaya ini waktunya Tuhan bergerak. Melalui kita, melalui penginjilan roh, Tuhan bergerak menyelamatkan banyak jiwa. Sekalipun mungkin kita mendengar ada banyak anak-anak Tuhan yang mulai meninggalkan iman, tapi saya katakan mereka rugi besar. Karena apa? Apa yang sudah kita pertahankan, apa yang sudah Tuhan janjikan buat kita, ternyata mereka sia-siakan. Mari kita tetap pegang iman kita. Sebab Tuhan kita yang kita sembah bukan Tuhan yang biasa-biasa. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Sebab Tuhan maha besar. Hanya Dia yang layak dipuji. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus kita. Karena Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Kami percaya Tuhan dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Dia sanggup melakukan segala perkara, bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, Tuhan sanggup kerjakan atas kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu, saya bersama dengan teman-teman Lereng Lawu, pengurus Departemen Anak, kita mengadakan acara Paskah bersama. Jujur saya secara pribadi saya khawatir, saya takut. Persiapan kami cuma 2 minggu. Saya hanya bilang, Tuhan, pokoknya aku nyerah aja sama Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Dan waktu itu pada saat kami share kepada hamba-hamba Tuhan Lereng Lawu, nggak banyak yang merespon. Saya hanya bilang, Tuhan, ini pekerjaanmu. Ini waktunya Tuhan tunjukkan. Saya hanya bilang gitu. Kemudian kami dengan beberapa pengurus, memang tidak semua gereja yang datang, kami hanya beberapa orang saja. Mereka katakan, yang penting kita maju Bu, kita akan bersama Tuhan. Iya, saya bilang gitu. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang pasti Tuhan kerjakan buat kita. Ayo kita bergerak, kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk apapun. Akhirnya kami bergerak dengan dana yang ada, kami maju, sampai akhirnya Tuhan mengerjakan satu persatu dengan baik. Dan luar biasanya saya itu menyangka gak sampai 200 yang datang. Tapi yang datang bisa sampai 267. Buat saya itu sesuatu yang besar. Situasi seperti ini masih banyak gereja yang masih online, tetapi Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat atas kehidupan kita. Kita percaya apapun yang saat ini Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, mungkin secara manusia seolah-olah tidak ada harapan, tapi Tuhan kita dahsyat dan Dia Tuhan yang sangat baik buat kita. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. lagi katakan dengan segenap hatiku, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari sambil bangkit berdiri katakan bersama, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia, tinggikan dan agungkan namanya. Allah yang layak terima segala hormat, segala pujian, pengagungan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Ya Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama-Mu. Ini waktu-Mu Tuhan untuk menerima segala sanjungan, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya.
Biar segala bangsa datang sujud menyembah Engkau. Amin. Setiap lutut boleh bertelut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Dan biar semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sediakan yang terbaik untuk Engkau berbicara kepada kami pada sore hari ini. Olehnya Tuhan, mari Engkau akan bersabda kepada setiap kami. Amin. Olehnya Tuhan, mari persiapkan kami semua agar kami sungguh-sungguh mengerti, memahami segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, itu sebabnya segala hal yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu, dengan ini aku tolak, patahkan, hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, dengan ini kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Selamat sore. Semuanya pasti diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita pasti selalu ada di dalam penyertaan, perlindungan, dan anugerah Tuhan. Olehnya saya percaya bahwa perlindungan, penyertaan, dan anugerah Tuhan itu selalu mendatangkan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita perlukan, kita butuhkan, Tuhan pasti adakan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama belajar saat ini mengenai sebuah proses dari sebuah kehidupan. Bagaimana kita bisa mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Hana. Kita memulai membaca mulai dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-1. Kita mulai akan membaca dari ayat itu. 1 Samuel 1 ayat 1, 2, dan kemudian nanti lompat ayat yang ke-20. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ayat yang ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisahnya sudah sangat umum, kita sudah tahu bersama, saya tidak akan mengulang. Tetapi intinya adalah bahwa Hana yang dikatakan oleh Mandul di bagian ayat sesudah itu dikatakan ayat yang kelima, Tuhan menutup kandungannya. Berarti yang membuat dia tidak punya anak, yang membuat dia tidak punya keturunan, Hana ini adalah karena memang Tuhan menutup kandungannya. Jadi ya, Tuhan yang menutup kandungannya, bisa dilihat di ayat yang kelima. Tetapi ayat yang ke-20 dikatakan setelah setahun dia berdoa, dari saat dia berdoa meminta kepada Tuhan dan ketemu dengan Imam Eli, setahun kemudian dia bisa punya anak. Itu singkat ceritanya begitu saja. Nah, artinya Hana bisa mengalami mujizat, katakan sama-sama mujizat. Hana mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Tuhan yang membuatnya tidak bisa berketurunan, tapi Tuhan jugalah yang pada akhirnya membuka pintu anugerah baginya sehingga dia punya keturunan. Artinya si Hana mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Hana mengalami keajaiban dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana Hana ini bisa mengalami mujizat. Kita tidak hanya akan tidak hanya menyoroti bagian rohaninya, tetapi proses yang dia hadapi sehingga mujizat itu dia alami, dia terima. Mari kita lihat ayat yang kelima. Meskipun ia mengasihi Hana, Elkana tadi suaminya mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Meskipun Elkana mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Konteksnya adalah begini. Pada saat itu keluarga Elkana akan pergi ke Sion mengadakan merayakan hari raya, gitu kan? Kemudian mau membangun mezbah, membangun doa di sana. Lalu Elkana membagi-bagikan jatah korban, kira-kira seperti itu. Yang membagikan jatah korban. Ini buat kamu satu. Nah ayatnya ngomong begini, sekalipun Elkana itu mengasihi Hana, tapi Hana juga cuma tetap dapat satu bagian. Berarti dalam pemikiran saya, pemahaman saya, kalau dia istri sah, dia bukan madu,
dia bukan gundik, dia istri sah dari Elkana, mestinya dapat lebih dari satu bagian. Gitu ya. Karena ayatnya, kalimatnya, meskipun ia mengasihi, tetapi Hana hanya dapat satu. Berarti mestinya dia dapat lebih dari satu, entah dua, entah tiga, saya tidak tahu, gitu ya. Tapi Hana hanya memperoleh satu, sekalipun Elkana itu mengasihi dia. Kenapa itu terjadi? Kenapa Elkana cuma ngasih Hana itu cuma satu bagian? Karena Tuhan menutup kandungannya. Nah ini yang dialami seringkali orang mengalami kayak begini. Orang itu ngelihat orang lain, apa bahasa Jawanya, wang sinawang gitu kan. Ya karena Tuhan menutup kandungannya, ya sudahlah ini biasa-biasa aja gitu kan. Padahal itu istri sahnya, harusnya dapat lebih dari satu untuk korban itu. Tapi firman Tuhan ngomongnya dengan jelas. Nah Bapak Ibu Saudara, proses inilah yang harus kita pahami. Hana itu ngalami proses apa? Bahwa dia diperlakukan kurang adil. Harusnya dia dapat bagian lebih banyak karena dia istri sah dan dia dikasihi oleh Elkana. Tapi karena Tuhan menutup kandungannya, dia diperlakukan kurang adil. Seolah-olah kok enggak adil ya hidup ini. Bapak Ibu Saudara, proses ini penting sekali untuk bisa mengalami mujizat. Bahwa mari kita belajar bahwa apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi, jangan salahkan orang lain. Katakan amin. Jangan pernah salahkan lingkungan, jangan pernah salahkan siapapun yang ada di sekitar kita. Itu hanyalah sebuah proses. Kok aku punya istri kayak begini? Kok aku punya suami kayak begini? Kok aku punya orang tua kayak begini? Kok aku punya anak yang kayak begini? Kenapa kerjaanku kayak begini? Kenapa aku punya anaknya begini dan seterusnya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tolong mari kita belajar sama-sama. Kalau pengen ngalami mujizat dari Tuhan, mulai belajar ikuti prosesnya. Sekalipun diperlakukan tidak adil, kurang adil, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, ayat yang ke-6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya itu. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan. Kata Tuhan menutup kandungan itu diulang sampai beberapa kali. Kalau dalam konteks ayat ini 2 kali. Berarti benar-benar Tuhan itu seperti ya sudah, selesailah hidupmu hanya dengan itu saja. Sudah. Tapi Bapak Ibu Saudara, tadi kita baca bahwa pada akhirnya Tuhan pun membuka rahimnya dan memberikan kepadanya keturunan. Prosesnya gimana Bapak Ibu Saudara? Perhatikan kalimat awal. Madunya, penina tadi, selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Proses yang dihadapi Hana adalah hati yang tersakiti, hati yang disayat. Perhatikan, selalu. Tidak ada kata tidak pernah. Selalu. Selalu disakiti, selalu disakiti, selalu disakiti. Hati yang disakiti, mana yang bisa tahan? Siapa yang bisa tahan? Menghadapi luka yang seperti ini. Menghadapi sebuah perkataan yang melukai hati. Tapi berapa banyak orang Kristen juga pada akhirnya tidak tahan dengan hal yang sama. Ketika ada omongan orang, ketika ada perkataan pasangan, ketika ada perkataan anggota keluarga yang lain, langsung sakit hati, langsung marah, langsung emosi. Aku tak mulai gue. Bapak Ibu Saudara, kalau mau ngalami mujizat, ikuti prosesnya. Walaupun hati itu seolah-olah disayat-sayat, tapi tetap jalani dengan ucapan syukur. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, yang membuat Hana itu bisa ngalami mujizat. Perhatikan tadi ya, saya ulang beberapa kali supaya kita paham benar-benar. Tuhan nutup kandungan. Berarti kan sudah tuh Saudara. Selesai itu. Karena sudah Tuhan tutup kandungannya. 2 kali diulang. Tapi pada akhirnya Tuhan mau loh buka kandungannya lagi. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Ketetapan sudah diberikan. Hukum sudah dijalankan. Kamu gak akan punya anak. Kandunganmu tertutup. Tetapi Tuhan buka juga pada akhirnya. Mujizat itu terjadi. Kenapa? Hana itu bisa melalui proses penyayatan hati. Walaupun dia disakiti, selalu disakiti hatinya. Tapi dia selalu tetap bisa bersyukur dan menerima kondisi itu.
Bapak Ibu Saudara, yuk belajar. Walaupun tidak mudah, saya sangat menyadari itu. Tidak mudah, tetapi mari sama-sama belajar. Kasih tahu kanan kiri, ayo sama-sama belajar. Amin. Jadi setelah ini Bapak Ibu Saudara akan diuji sama Tuhan. Pulang dari gereja ini pun Bapak Ibu Saudara pasti akan diuji sama Tuhan. Walau mungkin tidak semuanya sekaligus hari ini. Tapi pasti setelah ini Bapak Ibu Saudara pasti akan diuji hatinya. Oleh siapa? Tidak tahu. Pasangan bisa, anggota keluarga bisa, tetangga bisa, orang di pinggir jalan bisa nguji hati. Tapi yuk belajar tetap tidak boleh marah, tidak boleh sakit hati. Bayangkan kalau semua orang Kristen gampang kayak gini, nggak gampang sakit hati. Gereja tuh enaknya mung siji tok. Jenenge apa ya zaman biyen apa ngono ya. Sekarang itu kan merek gereja itu kan sampai lebih dari 300 merek gereja, GPI, SGPD, GSJA dan segala macam. Karena apa? Sakit hati. Ra cocok metuwe. Ra cocok metuwe. Ra cocok gawe gereja anyar dhewe weh. Berarti karena ada luka. Kalau semua gereja itu bisa seperti Hana, dilukai, selalu dilukai hatinya, tapi enggak sakit hati. Gereja itu utuh Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu kanan kiri bilang begini, kita harus jadi gereja yang utuh. Amin. Maka kesatuan tubuh Kristus itu mudah terjadi. Kenapa enggak mudah? Karena ada luka. Kenapa luka? Enggak bisa ngalami proses. Bayangkan Hana, selalu dilukai. Tapi dia hadapi terus dengan ucapan syukur. Dan lepaskan pengampunan. Tidak mudah, tapi saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti bisa, katakan amin. Yang ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Siapa yang sering kali begini Bapak Ibu Saudara? Kalau sedang lagi sedih, terus mogok makan. Menung gitu ya, di rumah diem gitu Saudara ya. Gak mau makan gitu. Atau sebaliknya, nek lagi ngamuk mangane akeh. Saomah ra dibagi, entek ke dhewe gitu kan Saudara ya. Tapi perhatikan kalimat ini. Tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Ada enggak sih berarti dari kalimat ini? Ada enggak sih waktu di mana Hana itu tidak tersakiti? Enggak Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, dari tahun ke tahun, Jadi menurut saya lahir batin kuwi ora enek gunane. lahir batin ya ora enek nek model ini. Penina ini tahun ke tahun nyakitin hati Hana. Yang ketiga prosesnya apa? Jangka waktunya panjang. Wes aku rata ndak ikut ibadah sore, ndak ketemu karo kae. Wes aku ora melu ibadah pagi, ben ra ketemu kae. Padahal ini dari tahun ke tahun. Mereka tetap satu rumah. Mereka tetap jadi satu keluarga. Dari tahun ke tahun disakiti. Itu proses yang dihadapi Hana. Sehingga mujizat itu dialaminya. Dia lalui proses itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, panjang sekali tahun itu. Panjang sekali. Padahal kadang-kadang kita lagi disakiti pisan aja ketemunya nggak mau 6 bulan. Aku cek urung iso ketemu. Wis nganti 6 sasi. Ada disakiti sekali doang. Hana ini tahun ke tahun disakiti. Tapi dia belajar untuk menghadapi sebuah proses itu dengan baik. Maka akhirnya dia ngalami mujizat yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang sekiranya hari ini kita anggap sebagai sesuatu yang mustahil. Kita enek kayak gitu nggak mungkin Pak Erik. Kalau ada mungkin di antara kita yang berkata seperti itu malam hari ini, saya mau sampaikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya bisa bilang amin loh.
Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Jadi kalau bertahun-tahun, seolah-olah itu gak mungkin terjadi. Hari ini tetapkan imanmu dan percayalah pada satu titik tertentu anugerah itu akan dicurahkan. Dan mujizat pasti terjadi. Katakan haleluya. Tapi prosesnya jangan lupa. Perlakuan tidak adil diterima. Oke, disakiti diterima. Jalani aja. Dengan kekuatan dari Tuhan pasti bisa. Jangka waktunya mungkin enggak pendek, panjang, lama, diterima. Kasih tahu kanan kiri, katakan tomponan kabeh. Amin. Itu proses yang dijalani Hana sehingga ia bisa mengalami mujizat. Nah, reaksinya sekarang gimana? Ayat yang ketiga, balik. Ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Bapak Ibu Saudara, pusat ibadah orang Israel pada masa itu adalah di Silo itu, Yerusalem. Itu pusat ibadah. Tidak ada gereja kecil-kecil. Gerejanya istilahnya begitu ya, gerejanya terkonsentrasi di Yerusalem. Setiap kali ada pertemuan ibadah, setiap kali ada hari raya, mereka harus datang dari desa-desa dan pergi ke kota namanya Yerusalem, naik ke gunung Tuhan yang di Silo itu dan mempersembahkan korban di sana. Perjalanannya tidak pakai uduk, tidak pakai brum, tidak pakai. Perjalanannya jalan kaki atau naik onta. Belum lagi ditambah kalau mereka harus bawa korban berupa binatang, nuntun sapi bisa berkilo-kilometer, nuntun domba bisa berkilo-kilometer. Itu yang mereka alami. Padahal hari raya yang ditetapkan dalam kitab Imamat untuk orang Israel itu begitu banyak. Bapak Ibu Saudara yang tahu internet, buka aja, klik di situ hari raya orang Yahudi. Banyak. Berarti maksud saya adalah perayaannya itu bukan hanya Natal dan Paskah. Bukan hanya Natal dan Paskah. Setahun berapa kali berarti? Cuma 2. No. Perayaan mereka banyak. Setahun bisa lebih dari 2 kali jalan kaki, naik unta, bawa sapi, bawa domba. Repot enggak? Sangat repot dalam pemahaman kita. Karena kita nggak biasa dengan seperti itu. Tapi mereka kerjakan perjalanan itu hanya untuk datang mempersembahkan korban. Dan Hana melakukan itu dari tahun ke tahun. Setiap kali ada hari raya, datang ke Yerusalem, datang ke Silo, persembahkan korban di sana. Setiap kali ada hari raya, datang ke Silo, persembahkan korban di sana. Setiap kali ada hari raya, datang ke Silo, persembahkan korban di sana. Ini yang membuat mujizat itu terjadi. Kenapa? Dia bergairah dalam bersekutu dengan Tuhan, rajin dan setia beribadah kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, kalau pengen ngalami mujizat, rajin dan setia beribadah sama Tuhan. Katakan amin. Hari raya kita itu kalau di kalender ada 3 ya. Natal, Paskah, Jumat Agung ya, liburnya di situ. Kenaikan, itu hari rayanya kita. Saya ulang, saya tegaskan, hari rayanya orang Kristen hari ini, gitu ya, adalah Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan. Yang lainnya bukan hari rayanya kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi kapan kita merayakannya? Ya paling tidak 3 ini. Natal, Jumat Agung dan kenaikan. Jadi kalau itu hari rayanya orang Kristen, siapa yang harus merayakannya? Halo?
Siapa yang harus merayakannya? Ya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang ngaku dirinya Kristen. Tapi kalau hari rayanya Kristen tidak diikuti, malah hari rayanya orang lain ikut-ikutan. Janjane isih Kristen pora. Kasih tanya coba kanan kiri, isih Kristen pora. Nah, kok hari raya orang Kristen malah pamit. Ayo, sesuk sing pamit. Jajake wae. Pahami Bapak Ibu Saudara, Hana itu tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya ke Silo. Belum lagi ditambah bawaan-bawaan yang tadi sudah saya sebutkan. Dan mereka tidak hanya 3 kali dalam setahun, lebih dari 3 kali. Ayo miliki sikap setia, rajin beribadah kepada Tuhan. Kalau pengen ngalami mujizat harus begitu. Saya pernah ketemu dengan seorang anak Tuhan. Pak, Ibu bantu doa. Mas Serik, Mbak Rina bantu doa. Apa? Ada masalah. Gampangnya begitu saja ya. Oke, ada masalah. Tapi tak lihat ada doa enggak datang, ibadah yo jak bolong gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau mau dapat pertolongan dari Tuhan, kapan datangnya? Bantu doa is oke, enggak masalah. Kita doain dong, wong kita saudara seiman. Amin. Tapi you sendiri mesti rajin. Ibarat kata nih. Ini saya punya rumah, saya punya kebutuhan. Itu kan ada masalah tadi ya, saya punya kebutuhan. Tolong rumahku mbok diewangi nyapu. Oke, sebagai saudara seiman kita akan ngewangi nyapu. Tapi terus sing duwe omah, kono sapu-sapu ya, sapu-sapu. Kono sapu-sapu. Kono sapu-sapu. Aku ngopo? Menganggur. Terus kerinduannya untuk diewangi di mana gitu kan? Kan yang punya kebutuhan saya yang harus lebih giat, orang lain kan cuma bantu. Nek terus engko kancane ora do teko sorry yo aku urung iso ngewangi nyapu, sorry yo aku urung iso ngewangi nyapu, munine beda. CSK Family ora loyal, kancane duwe butuh ora diewangi. Lah diewangi kono dhewe ora mangkat. Dari mana mujizat akan datang? Tidak akan pernah terjadi mujizat. Terus perkataannya, Tuhan kok enggak menjawab doa-doaku ya? Hei, sorry. Setia dan rajin dulu beribadah kepada Tuhan. Baru Tuhan akan tunjukkan kasih setianya yang besar. Bukan berarti Tuhan itu dipengaruhi atau bisa disogok dengan ibadah kita. Tidak. Tapi Tuhan juga lihat kesungguhan hati kita dalam memohon, berharap, meminta, berseru kepadanya. Maka pertolongan itu akan datang. Ingat sekali lagi, Tuhan menutup kandungan Hana, tapi Tuhan buka juga kandungannya. Bapak Ibu Saudara harus ngerti ini, rajin dan setia. Gak mungkinlah masalahnya akan selesai kalau gak rajin. Lah tapi gimana Pak Erik, dan ini dan itu dan ini dan itu. Terserah alasannya mau apa, silahkan buat alasan 1000 alasan. Tapi kalau kita nggak rajin, kita nggak setia beribadah sama Tuhan, jangan pernah berharap anugerah itu terbuka buat kita. Karena kita yang menutup itu. Bapak Ibu Saudara begini loh hukumnya. Waktu kita nggak ada dalam hadirat Tuhan, kita nggak setia, kita nggak rajin, kita nggak taat, kita itu buka celah. Buat apa? Iblis masuk gitu loh. Waktu iblis masuk, tempatnya jadi kotor. Waktu kotor, kemuliaan Tuhan itu nggak akan turun, blessing itu nggak akan turun gitu loh. Bersihin dulu, sucikan dulu dengan apa? Rajin setia beribadah salah satunya. Baru ada berkat, baru ada blessing, baru ada mujizat karena tempatnya bersih. Jangan salah menanggapi anugerah Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu hanya mau buat untuk anak-anaknya yang setia. Firman Tuhan ngomong, kalau kamu nggak setia, Tuhan tetap setia. Tapi yang menjadi penghalang doa-doamu, itu kata firman Tuhan yang lain, adalah dosa-dosamu. Jadi bukan karena Tuhan tangannya kurang panjang, bukan karena telinganya nggak tajam mendengar doa kita, tapi ada penghalang. Ada celah yang kebuka, iblis masuk, menguasainya, menjadi penghalang dari jawaban-jawaban doa Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara rajin setia. Ayat 11. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat bagian awal berkata, kemudian bernasarlah ia. Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami mujizat, reaksinya Hana apa? Tuhan, kalau aku ditolong, aku akan persembahkan anak ini untuk Tuhan. Ada janji, ada nasar. Janji itu bisa kepada manusia, tapi kalau nasar tidak mungkin kepada manusia, pasti kepada Tuhan. Nasar lebih mengikat daripada janji. Janji dilanggar, dimintakan pengampunan, selesai. Tapi kalau nasar belum tentu, karena itu nasar. Janji yang mengikat, jadi harus dikerjakan. Nggak bisa bukan ditunda. Ditunda juga nggak bisa kalau itu berhubungan dengan waktu. Tuhan, nanti kalau aku umur 13, nah misalnya begitu kan, umur 13 aku akan begini misalnya. Umur 13 kok mundur setahun, nah itu nggak bisa. Jadi memang berhubungan dengan janji yang mengikat. Janji yang mengikat. Kalau nggak dikerjakan mendatangkan hukuman. Janji yang mengikat. Nah, mungkin beberapa di antara kita ngalami sesuatu itu karena dulu ada nasar yang pernah, Tuhan aku janji besok kalau aku begini nanti akan begini. Mungkin pernah terucap seperti itu yang ya mungkin kita jadi lupa sekarang, ya enggak tahu juga. Tapi coba minta Roh Kudus ingetin saudara. Barangkali kondisi persoalan hari ini terjadi karena nasar yang belum terbayar. Saya sudah sempat katakan beberapa kali kemarin pada waktu kita membangun, ada semacam janji yang diucapkan. Ya sebenarnya itu bukan nasar juga gitu ya, cuman ya sudahlah, dari berkat yang kita terima kita akan kita akan berikan sebagian kepada mereka yang membutuhkan. Itu ditunda. Dan itu ngeret berkat Tuhan yang lain jadinya keseret-seret. Kalau hari ini mungkin saya tidak tahu, maafkan. Mungkin berulang kali kondisi itu terjadi dalam hidup Anda. Dan itu juga mengganggu aktivitas rohani, mengganggu keuangan, mengganggu damai sejahtera barangkali. Coba cek ke dalam. Mungkinkah ada nasar-nasar yang belum ditepati? Atau mungkin ada bagian firman yang belum dikerjakan. Coba, kalau itu berulang, kalau dalam konteks saya selalu ngomong, kalau itu berulang, nggak mungkin itu alamiah, naturalisasi, nggak mungkin. Pasti ada something yang harus diberesin, berulang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara mesti waspada dengan itu, jangan dianggap biasa. Sekalipun itu mungkin sesuatu yang biasa, maksudnya biasa itu mungkin umum, tetapi kalau itu sesuatu yang pada akhirnya membuat kita menjadi terhambat, saya kemarin sudah katakan, itu membuat kita terhambat walaupun itu nampak seperti biasa. Contoh sederhana adalah begini, hujan itu biasa enggak? Biasa, musim berganti pasti ada hujan. Yang enggak biasa itu kalau ada hujan emas, hujan batu, hujan es, hujan ikan, itu enggak biasa. Tapi hujan itu biasa, itu natural. Tapi gara-gara hujan ada enggak orang-orang Kristen jadi enggak bisa berangkat ibadah? Ada, bukan saudara, sana, ya kan? Ini kadang-kadang sana dan sini sama gitu. Ada enggak orang Kristen yang gara-gara hujan enggak jadi berangkat ibadah dan tidak berusaha untuk beribadah? Tuku jas hujan rangkep telu ben ra teles gitu kan ora enek. Udan ya wis, mandek, ora mangkat gitu kan. Sorry Tuhan, hujan loh Tuhan, nanti masuk angin malah Tuhan nambah ke aku gitu kan. Ada yang ngomong begitu kan kadang-kadang orang Kristen itu. Kan gak ada upaya nge-grab wae yo. Gitu kan? Nge-grab wae ben ra kudanan. Tuku payung telulas gitu kan, dhuwur samping kanan kiri ngarep buri ngisor dhuwur pasang kabeh gitu kan ben ra kudanan. Ada upaya, ada usaha, ada perjuangan. Ora eneng kan? Gak ada yang sampai selevel itu kan? Jarang. Nah, hujan itu natural enggak? Iya. Tapi kalau setiap kali mau ibadah hujan, setiap kali mau ibadah hujan,
Jadi biasa enggak? Enggak biasa kalau menurut saya. Karena itu artinya setan sedang menghalang-halangi kita untuk berangkat ke rumah Tuhan. Faktanya mereka yang begitu akhirnya tidak berangkat ibadah. Setiap kali ibadah, mau ibadah apapun gitu kan, ibadah raya, generasi atau doa dan sebagainya, hujan. Tiap kali mau berangkat hujan, tiap kali mau berangkat hujan. Yang biasa ini tadi, yang natural ini dipakai setan menjadi penghalang. Dan itu buat saya menjadi tidak biasa lagi. Ini ada something ini. Makanya kemarin saya katakan, semua yang menghalang-halangi kita untuk melakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, menghalang-halangi, itu peperangan. Jadi jangan dianggap biasa. Kasih tahu kanan kiri, ojo dibiasake. Tidak biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara harus jeli, diperangi nih. Kalau hari-hari ini mungkin sedang ngalami, wah besok kan mau kenaikan, wah aku kondisinya lagi kayak gini, wah kita iso mangkat pora yo. Perangi, karena kalau Anda berangkat, Anda tidak merayakan hari rayanya orang Kristen. Anda nggak berangkat, Anda tidak merayakan hari rayanya orang Kristen. Padahal kemarin melu tuku klambi anyar, sing wingi kae, melu golek. Bar itu iso tuku HP anyar. Ayo, terbukalah sama Tuhan. Gak usah terbuka sama saya, gak perlu. Tapi yuk jujur sama Tuhan. Bukankah kita kemarin melu repot, melu golek, jujur yuk. Dan setelah golek dapat, wah aku iso tuku kuwi. Sesuk hari rayanya kita, gak berangkat. Urusanmu karo Gusti Allah. Tapi serius Bapak Ibu Saudara, kita nggak berangkat itu artinya kita nggak sedang merayakan hari rayanya kita loh. Dan itu jangan dianggap lumrah. Itu nggak biasa. Nah janji-janji kayak gini nih harus ditepati Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita nggak ngomong nih ya, tapi namanya kayak begini, hari raya itu sudah menjadi bagian yang wajib, bukan sunnah, wajib. Jadi bayar janji itu, walaupun kita nggak ngomong, aku nggak janji loh Tuhan kalau aku mau datang, itu nggak perlu ngomong, itu sudah wajib hukumnya. Jadi harus berangkat, harus merayakannya, maksudnya begitu. Nah perayaannya di mana? Gimana? Dikerjakan. Kita jangan jadi terhalang gara-gara sesuatu itu. Bayar nazar itu supaya mujizat terjadi. Ayat 12, ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Konteksnya memang Hana itu dikira mabuk gitu kan saudara, karena dia komat kamit gak ada suara, doanya itu panjang, nangisisan gitu kan, dikira mendem gitu kan. Singkat ceritanya begitu. Tapi yang saya mau tegaskan adalah perempuan itu terus menerus berdoa. Ini Yesus pernah ngomong, kalau kamu berdoa jangan berhenti-henti. Tidak jemu-jemu berdoa. Dia berikan perumpamaan hakim yang lalim itu ya. Dan dengan perempuan seorang janda kalau tidak salah yang punya perkara, yang siang malam ngetuk pintunya Pak Hakim, siang malam ngetuk pintunya Pak Hakim, akhirnya Pak Hakim mengabulkan juga permohonan perkaranya. Nah Tuhan ngasih tahu, begitulah kamu harus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Bapak Ibu Saudara, berdoa dengan tiada henti. Jangan pernah berhenti berdoa. Itu yang Hana lakukan sehingga mujizat itu terjadi. Ingat sekali lagi, Tuhan menutup kandungannya. Itu sudah ketetapan Tuhan loh sebenarnya. Itu sudah ketetapan Tuhan. Biasanya, umumnya ketetapan Tuhan tidak akan pernah berubah. Tapi di kasusnya Hana itu, ketetapan Tuhan atas kandungan yang ditutup dibuka kembali oleh Tuhan terhadap Hana. Karena apa? Dia terus menerus berdoa. Milo menawi pun ajai sembahyang, monggo kita antusias, kita sergep, kita semangat. Kata Daud, kalau ada yang ngajak aku pergi ke rumah Tuhan, aku sangat bersuka cita. Gitu loh saudara. Kalau ada yang ngajakin aku, ayo De, yuk Le, yo Yu, yo Kang, yo Mas, Dek, berangkat yuk kita ke gereja. Ayo, gitu loh saudara. Katakan amin. Aku bersuka cita, aku bergembira, aku bersemangat kalau ada orang ngajakin aku pergi ke rumah Tuhan.
Nah, Hana ini berdoa terus. Mujizat itu dinyatakan. Ada orang ngasih semacam apa sih, pepatah atau apa? Berdoalah sampai sesuatu itu terjadi. Teruslah berdoa sampai sesuatu terjadi. Jangan pernah berhenti berdoa. Maka ayo rajin berdoa, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau memang punya sesuatu, punya kebutuhan, punya masalah tertentu, rajin berdoa, rajin. Loh Mas, rajin berdoa kan enggak harus ke gereja toh Mas. Betul. Tapi saya juga masih sangat meyakini setiap kegiatan doa yang dijadwalkan di gereja-gereja lokal masing-masing dimanapun itu masih juga dihargai oleh Tuhan sebagai bentuk doa yang harus dikerjakan secara korporat, dan itu membawa dampak yang besar. Gereja kita salah satunya yang di Solo yang punya menara sudah 24 jam, kesaksiannya bagaimana? Waktu mereka datang ke acara itu, mereka dapat mujizat. Bukankah bisa doa di rumah? Ya bisa memang. Tapi faktanya mujizat mereka alami ketika apa? Datang ke gereja dan ikut doa di gereja. Bukan saat di rumah. Walau memang mungkin saja kalau kehendak Tuhan mujizat terjadi di rumah. Tapi banyak kesaksian yang mereka sampaikan waktu mereka ikut acara doa di gereja, itulah mujizat mereka alami. Kenapa Bapak Ibu Saudara bisa demikian? Tuhan tuh lihat pengorbanannya. Bayangkan hujan-hujan gitu kita keroyo-royo datang ke gereja ikut doa cuma 1 jam. Tuhan lihat pengorbanan ini loh. Ini loh yang dihargai sama Tuhan. Bukan soal doanya. Doa di rumah bisa. Terima mujizat mungkin juga bisa. Saya juga percaya Tuhan bisa lakukan mujizat ketika kita doa di rumah. Tapi pengorbanan kita waktu harus tinggalkan kesibukan, hadir di gereja, harus meluangkan waktu, hadir di gereja, ikut doa di gereja. Itu Tuhan sangat hargai. Dan disitulah membuka pintu berkat blessing tadi. Untuk kita bisa alami mujizat sehingga cepat terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara mulai belajar menghargai setiap persekutuan doa yang diadakan di gereja. Karena pengorbanan Anda tidak sia-sia, itu janji Tuhan. Tidak ada berkat tanpa pengorbanan. Kalau bahasa yang lain, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Kapan Yesus dikasih nama di atas segala nama? Saat dia mau mati di kayu salib. Kalau ada pengorbanan, ada kemuliaan. Yang mengerti katakan amin. Ada pengorbanan, ada kemuliaan. Tidak ada pengorbanan, kemuliaannya juga tidak ada Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa itu penting? Karena ada pengorbanannya. Nah maka berdoa dengan tiada henti bukan hanya di rumah. Saat memang kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita berdoa, Tuhan aku kepengin, pasti difasilitasi sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pasti difasilitasi sama Tuhan. Wong kita kepengin kok, dan kepinginan kita itu untuk bertemu dengan Tuhan pasti difasilitasi oleh Tuhan. Yang berikutnya 22 dan 24. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. 24. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Ini ceritanya tentang Samuel yang pada akhirnya dipersembahkan oleh Hana sesuai dengan nasarnya tadi. Nasar harus dibayar, itu toh. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh si Hana? Hanya mengantarkan Samuel? Enggak, dia bawa 1 eva tepung, sebuyung anggur, seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun. Apa yang kita bisa dapatkan di sini? Ada korban syukur. Nah, yang kadang-kadang lupa itu kayak 10 orang kusta yang sudah disembuhkan sama Tuhan. Yang balik mengucap terima kasih itu cuma 1, yang 9 bablas. Padahal di tengah jalan sama-sama mereka sembuh. Tapi dari 10 itu yang balik untuk terima kasih sama Tuhan cuma 1 orang. Mari jadi setiap kita jadi seperti yang 1 orang ini, katakan amin. Mari setiap kita jadi seperti Hana, yang ketika kita ini ditolong oleh Tuhan, ucapkan syukur dengan apa? Korban syukur. Jadi enggak hanya sekedar terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Enggak harus dan enggak terlalu diwajibkan
Kok tidak terlalu diwajibkan ki bahasanya piye? Tidak diwajibkan untuk saudara bikin pengucapan syukur di rumah, ngundang semua keluarga CSK, terus kasih makan. Maaf, ini bahasa saya kasar mungkin. Tapi nggak perlu seperti itu. Yang penting korban syukurmu kepada Tuhan apa? Tuhan, kalau nanti aku sudah Engkau berkati begini, gereja tak cet anyar. Itu contoh saja. Tapi intinya korban syukur apa sih yang bisa? Tuhan, kalau aku nanti ditolong, aku janji mau pelayanan. Aku mau full timer. Aku mau jadi gembala. Aku mau jadi penginjil. Tuhan, kalau nanti Engkau tolong aku setiap hari akan doa di gereja. Korban syukurnya apa sih? Yang kita berikan kepada Tuhan. Seringkali kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, tapi jarang kita bisa menyaksikan korban syukurnya. Memang itu tidak untuk disaksikan dan diketahui banyak orang. Tapi dari kesaksian karena pertolongan Tuhan, korban syukurnya kadang-kadang tidak ikut menyertai. Hanya sekedar puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya sudah diberkati Tuhan, saya ditolong Tuhan, saya terima mujizat. Selesai. Tapi korban syukurnya tidak ada. Mungkin karena belum paham, oke lah, tidak apa-apa, Tuhan pasti ampuni. Mulai sekarang, setiap kali kita ditolong Tuhan, korban syukur kepada Tuhan. Nunggu kapan korban syukur itu? Ditolong Tuhannya kapan? Anda, kita semua bangun pagi hari dengan nafas yang baik, itu adalah pertolongan dan mujizat Tuhan. Katakan amin. Maka di setiap hari adakan korban syukur bagi Tuhan. Katakan amin. Setiap hari harus ada korban syukur. Setiap hari harus ada korban syukur. Setiap hari harus ada korban syukur. Kita bisa punya banyak hal hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Maka kasih korban syukur. Tapi juga jangan begini. Maaf ya Bapak Ibu Saudara ya, maaf banget. Oh ya Pak, saya tidak usah ikut acaranya, nanti saya sumbang saja kebutuhannya berapa, nanti saya cukupi. Maaf. Tuhan gak butuh duit Anda. Tuhan butuh kesetiaanmu untuk ikut bersama-sama sebagai keluarga. Yang mengerti katakan amin. Jadi maaf. Yang kayak begitu itu ngeremeh ke Gusti. Emang Gusti butuh duit kita? Dak. Wong duitnya itu dari Tuhan juga. Amin. Kita bisa punya segala sesuatu itu dari Tuhan. Jadi bukan soal itunya, hanya karena kita mungkin bisa mencukupi semua kebutuhan pelayanan dalam bentuk materi, kemudian kita merasa itu sudah cukup buat kita dan kita nggak perlu ikut bersama-sama di dalamnya, bergerak bersama-sama di dalamnya. Maafkan, tidak yang seperti itu. Prinsipnya jangan salah, jangan keliru. Tuhan nggak minta itu kan. Tuhan kan minta kita setia dan rajin kan. Ini nggak bicara materi kan. Syukur itu kan bagian dari pengucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita kasih korban buat Tuhan. Tapi bukan berarti kemudian itu segala-galanya ketika itu sudah dikerjakan selesai. Enggak, bukan itu. Prinsip yang diajarkan jangan salah. Setia dan rajin itu tidak duitnya saja yang datang. Orangnya yang datang, bukan materinya yang datang, orangnya yang datang. Setia dan rajin. Jadi jangan keliru menanggapi firman. Jangan dipisah-pisah bagian-bagian ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita pahami bahwa mujizat itu harus melalui proses. Tadi sudah kita pelajari, dan proses itu semuanya pasti berhubungan dengan hati. Jadi persiapkan kalau Anda diproses hatinya oleh Tuhan, jangan salahkan ABC. Amin. Mulai belajar lihat Tuhan punya rencana apa sih? Kok aku diproses hatinya? Kok aku dilukai? Tuhan pengen apa dari hidupku? Lihatnya ke sana Bapak Ibu Saudara. Dan sikap kita bagaimana? Sikap kita ya lebih lagi melakukan yang terbaik buat Tuhan. Doa kita, penyembahan kita, korban syukur kita, doa-doa kita lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, semua yang hari ini bisa kita punya, kita nikmati, kita miliki, itu asalnya dari Tuhan. Maka akan menjadi sangat lebih baik apabila kita selalu dapat meluangkan waktu untuk ngasih korban syukur kepada Tuhan. Sangat lebih baik. Jadi jangan selalu beralasan, oh Pak itu kan bukan tugas saya. Pak itu kan bukan acara saya. Jangan ngomong begitu.
Kalau itu ternyata bisa membuat kita menjadi mempersembahkan korban yang terbaik buat Tuhan, kenapa tidak? Yang mengerti katakan amin. Yuk sama-sama kita perbaiki diri kita. Sebelum nanti Tuhan benar-benar lakukan lawatan yang luar biasa, lakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Yuk perbaiki diri kita. Kita datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita buka hati di hadapan Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang memeriksa setiap keadaan hati kita. Apabila mungkin memang ada sesuatu yang hari ini terasa menempelak, itu artinya Tuhan sedang bicara kepada kita. Mari kita perbaiki, mari kita selaraskan hidup kita dengan firman. Maafkan Bapak Ibu Saudara, jangan kita berdalih di hadapan Tuhan. Apapun alasan yang kita buat, kita nanti malah jadi salah di hadapan Tuhan. Lebih baik mari kita rendahkan hati dan diri kita dan berkata, Tuhan, aku masih belum sanggup melakukannya. Tolong aku, mampukan aku untuk aku bisa melakukannya, sehingga aku menjadi seperti yang Engkau mau, Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah. Dengan sungguh-sungguh katakan ajaib, ajaib, sambil berdoa kepada Tuhan. Minta keajaiban, minta mujizatnya, dan perbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Segala firman mari kita kerjakan dalam hidup kita. Dalam tangan
seluruh hidupku takkan goyah. Sambil bangkit berdiri, mari sama-sama katakan sekali lagi, ajaib, ajaib Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memberikan mujizat-Mu bagi kami, Engkau sanggup memberikan pertolongan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Takkan goyah selama, tak akan goyah, takkan goyah selama, tak akan goyah, takkan goyah selamanya. Mari sembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, masuk lebih dalam hadirat Tuhan, sampai kita merasakan jamahan kehadiran Tuhan ada. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, glory bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Engkau Yesus yang terpujilah nama-Mu yang luar biasa. Haleluya, Haleluya, haleluya. Syukur. Apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara, datang pada Tuhan saat ini dan percaya Tuhan akan kerjakan yang terbaik. Mujizat itu masih ada dan Tuhan masih sanggup menolong kita. Amin Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, apapun yang hari ini menjadi persoalan, kesulitan, permasalahan, apapun itu Bapak Ibu Saudara, mari datang pada Tuhan dan minta kasih karunia-Nya, minta pertolongannya, datang dicurahkan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini, mari taruh tangan kanan di dada, angkat hatimu kepada Tuhan dan mohon dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang butuh pertolongan Tuhan, apapun itu, percaya mujizat itu nyata, percaya itu akan diberikan dalam hidup kita, asalkan segala firman yang sudah kita pahami dan kita pelajari bersama, kita kerjakan dalam hidup kita. Percaya Bapak Ibu Saudara, tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam, pasti Dia akan mendengar, pasti Dia sanggup menolong setiap apapun yang menjadi persoalan kita. Datang padanya dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan sungguh, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang
kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Tuhan, Engkau melihat setiap kedalaman hati kami. Engkau tahu setiap persoalan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Hamba berdoa, hamba memohon rahmat kasih karunia-Mu dengan sungguh-sungguh. Hamba mohon pertolongan-Mu saat ini. Datang Tuhan, datang Tuhan, datang Tuhan. Biar setiap kami disembuhkan, dipulihkan. Seluruh kami CSK Family disembuhkan, dipulihkan demi nama Yesus Kristus. Sehingga kami akan mengalami mujizat, kami mengalami keajaiban, kami mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib mengalir atas kami. Maka sekarang dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang besar, teramat besar, Tuhan, Engkau berikan pertolongan-Mu, mujizat-Mu terjadi, turun atas setiap anak-anak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, demi nama Yesus, hamba perkatakan bahwa mujizat terjadi atas setiap anak-anak-Mu, terjadi atas setiap kami semua, terjadi dalam hidup kami, demi nama Yesus Kristus. Dan kami melihat bagaimana jalan Tuhan telah terbuka, hal-hal yang mustahil dan ajaib Tuhan kerjakan bagi kami. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil, dan buat kami orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Olehnya saat ini kami terima mujizat-Mu Tuhan. Amen. Kami terima keajaiban-Mu Tuhan. Amen. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Yes. Kami terima kasih-Mu Tuhan. Kami terima Tuhan segala berkat surgawi, blessing dari surga turun atas kami semua. Haleluya. Menyempurnakan, memulihkan, memberkati kami semua ya Tuhan. Bahkan menyembuhkan, memulihkan kehidupan kami semua, roh, jiwa, dan tubuh kami seluruhnya dijamah oleh Tuhan, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Maka kami pulang dengan keajaiban yang dari Engkau. Amin. Kami akan melihat bagaimana keajaiban-keajaiban itu terus terjadi dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau telah menyempurnakan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama Yesus Kristus, dengan iman kami terima segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya ya. Sekali lagi, segala perkara ya, apapun dapat kita tanggung karena Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Terus jalani prosesnya, percaya pada waktunya, pada waktu Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Terus bersyukur, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Kami terima Tuhan, kami terima, kami terima, kami terima sekarang. Haleluya. Demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, meteraikan semuanya dengan darah anak domba Allah atas setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin, amin, amin.